Menyimpan dendam adalah salah satu perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Rasa sakit hati yang tidak kunjung reda seringkali berujung pada konflik berkepanjangan yang melelahkan secara emosional. Dendam dapat mengganggu kebahagiaan, kesehatan mental, dan bahkan hubungan dengan orang-orang terdekat. Mengerti tanda-tanda orang yang menyimpan dendam penting agar kita bisa membantu mereka atau diri sendiri. Ini juga membantu dalam menjaga keharmonisan sosial. Berikut adalah 7 ciri orang yang menyimpan dendam. Pertama, sulit memaafkan. Orang yang menyimpan dendam cenderung sulit memaafkan orang lain. Mereka mengingat kesalahan orang lain secara detail dan terus membahasnya. Rasa sakit hati ini dibawa dalam jangka waktu yang panjang, membuat proses penyembuhan menjadi terhalang. Selain sulit memaafkan, mereka juga cenderung mencurigai niat baik orang lain. Mereka takut kejadian serupa akan terulang jika memberikan kesempatan kedua. Kedua, sering mengungkit kesalahan. Ciri lain adalah kebiasaan mengungkit kesalahan yang sudah lama berlalu. Bahkan dalam situasi baru, mereka bisa mengaitkan kejadian-kejadian masa lalu. Hal ini mempersulit perbaikan hubungan karena luka lama terus dihadirkan kembali. Mengungkit kesalahan juga menjadi cara untuk menyalahkan dan mengintimidasi pihak lain. Ini menunjukkan bahwa mereka belum bisa benar-benar melupakan masa lalu tersebut. Ketiga, emosi tidak stabil. Dendam membuat seseorang mudah marah dan frustrasi. Emosi mereka mudah bergejolak, bahkan dalam situasi yang sebenarnya tidak signifikan. Ini dapat memengaruhi interaksi sosial dan profesional, membuat mereka terlihat tidak dewasa emosional. Rasa dendam juga memicu perasaan cemas, stres, dan depresi yang kronis. Ini adalah tanda bahwa mereka sedang berjuang dengan konflik internal yang belum terselesaikan. Keempat, mengisolasi diri. Orang yang menyimpan dendam seringkali memilih untuk mengisolasi diri. Mereka enggan berinteraksi dengan orang yang pernah menyakiti mereka atau bahkan dengan individu lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri. Isolasi ini dapat memperburuk keadaan mereka, karena minimnya dukungan sosial dapat memperparah perasaan dendam dan kesepian. Kelima, berusaha menjatuhkan orang lain. Dendam seringkali diungkapkan melalui upaya untuk menjatuhkan atau merusak reputasi orang lain. Mereka merasa bahwa ini adalah cara untuk mendapatkan keadilan atas perlakuan buruk yang pernah mereka terima. Tindakan ini mencerminkan ketidakmampuan untuk melihat sisi positif dari perubahan. Mereka terjebak dalam lingkaran balas dendam yang tidak sehat. Keenam, tidak mudah percaya. Kepercayaan adalah hal sulit bagi mereka yang mendendam. Mereka cenderung selalu merasa was-was dan menganggap niat baik orang lain sebagai upaya untuk menyakiti lagi. Hal ini membuat mereka sulit menjalin hubungan baru yang sehat dan bermakna. Ketidakpercayaan ini seringkali mengisolasi mereka lebih jauh dan memperdalam perasaan dendam dan kesendirian. Ketujuh, rasa puas ketika orang lain mendapat hukuman. Orang yang menyimpan dendam sering merasa puas ketika melihat orang yang menyakiti mereka mendapatkan hukuman atau kesulitan. Ini adalah bentuk pembenaran atas perasaan mereka. Perasaan ini, meskipun memberikan kepuasan sementara, sebenarnya memperburuk kondisi psikologis mereka. Alih-alih merasa lega, mereka justru terjebak dalam lingkaran dendam yang tidak pernah usai. Menyimpan dendam adalah perilaku yang merugikan individu itu sendiri. Meski memberikan kepuasan sementara, namun dampak jangka panjangnya bisa sangat negatif. Dendam menguras energi emosional dan menjadi penghalang utama dalam hubungan sosial dan profesional. Penting bagi kita semua untuk belajar memaafkan dan melepaskan rasa sakit hati. Dengan demikian, kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih damai, sehat, dan bahagia. Memahami ciri-ciri orang yang menyimpan dendam adalah langkah awal untuk bisa membantu mereka keluar dari jeratan emosi negatif.